Pemirsa Intens Investigasi. Seperti diketahui bahwa Ria Ricis saat ini sedang dalam proses perceraian dengan Teuku Ryan. Dan di tengah proses itu, Ria Ricis pun terlihat liburan ke Jepang bersama Moana tanpa mengajak Teuku Ryan yang notabene masih suaminya. Meski sedang proses cerai dan tidak mengajak Ryan liburan ke Jepang, rupanya hal mengejutkan pun justru tampak pada diri Ria Ricis, di mana adik Okky Setiana Dewi ini pun tetap perhatian kepada Teuku Ryan. Hal itu terlihat dalam akun YouTube milik Ricis, di mana Ricis pun tampak membelikan sepatu sneakers untuk Teuku Ryan sebagai oleh-oleh dari liburannya di Jepang. Bahkan saat memilih-milih sneakers, Ricis pun tampak bingung ketika memilih sepatu yang cocok untuk papanya Moana tersebut. Lantas benarkah melihat apa yang dilakukan Ricis adalah bentuk dari perasaan Ricis yang seolah tidak bisa membohongi dirinya, di mana masih sayang atau perhatian dengan Teuku Ryan? Dan seperti apa pula Teuku Ryan yang juga mengunggah foto Ricis dan Moana hingga menuliskan caption penuh haru, yaitu kangen dengan seseorang. Benarkah caption yang ditulis oleh Ryan adalah sebuah kode bahwa dirinya akan rujuk dengan Ricis? Tentu saja, caption Ryan pun seolah berhubungan dengan apa yang menjadi harapan di tengah perceraiannya itu, di mana Ryan tetap ngotot ingin berdamai, bahkan rujuk dengan Ricis. Lalu, seperti apakah pernyataan Teuku Ryan usai jalani sidang mediasi beberapa waktu lalu, di mana berjanji tidak akan membongkar aib dari Ria Ricis? Namun, berbeda dengan Ricis yang kekeh ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Teuku Ryan. Dan bagaimana pula seorang peramal ketika melihat kemungkinan biduk rumah tangga Ryan Ricis ke depannya? Benarkah menurut peramal justru akan ada kejadian yang jauh berbeda dengan prediksi kebanyakan orang, di mana Ricis pun akan memaafkan Ryan karena aksi yang tidak terduga yang dilakukannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, ada yang menarik di tengah perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Bagaimana tidak, sebuah momen tidak terduga dilakukan Ria Ricis yang membelikan sepatu untuk Teuku Ryan saat liburan di Jepang, terekam dalam vlog milik Ricis, hingga warganet pun dibuat heboh dengan aksi Ricis tersebut hingga juga berkomentar. Pasalnya, aksi Ricis itu pun dinilai tidak wajar, mengingat kini Ricis pun diduga sudah tidak peduli dengan Ryan, hingga ia pun kekeh ingin bercerai dengan pria asal Aceh itu. Lantas benarkah aksi Ricis itu pun adalah salah satu bentuk dirinya yang seolah tidak bisa membohongi perasaannya kepada Ryan, seperti salah satunya perasaan sayang? Lantas benarkah Ricis dan Ryan pun akan kembali rujuk pasca pulang dari Jepang? Ini adalah toko sepatu kesukaannya Papa Moana. Bagus nggak Mi buat Papa Moana? Bagus. Dia belum punya sih yang ini. Perceraian itu kan bukan sebuah keinginan atau sebuah tujuan atau sebuah hal yang direncanakan dalam sebuah pernikahan ya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan panjang dan mendalam kaitan dengan konsekuensi dari sebuah perpisahan dalam rumah tangga. Nah, ketika sudah terjadi perpisahan, biasanya kedua belah pihak itu kan mereka tetap support secara finansial berdua untuk kepentingan anak atau banyak hal yang bisa bersusun gitu ya, pokoknya tentang anak. Nah, termasuk juga bagaimana mereka membangun komunikasi satu sama lain. Misalnya disepakati bahwa sekalipun sudah terjadi perpisahan atau rencana perpisahan,
namun bentuk komunikasi di antara mereka berdua tetap seperti biasa demi kelangsungan atau kesejahteraan anak, misalnya begitu. Nah, hal-hal ini yang saya tahu bentuk kesepakatannya seperti apa. Nah, bentuk kesepakatan ini bisa diturunkan dalam banyak aktivitas, dalam banyak bentuk gitu. Misalnya, contoh hal-hal kecil ya. Banyak sekali orang yang sudah berpisah, namun mereka masih bisa menjadi orang yang saling memperhatikan karena mereka menjadi partner gitu. Barangkali tidak lagi sebagai suami dan istri, namun partner untuk membesarkan anak. Nah, karena partner kan harus ada kerjasama, harus ada komunikasi dan interaksi, dan yang terpenting adalah harus ada kesediaan untuk memberikan perhatian, namanya juga partner, gitu. Hanya saja balik lagi di sini, bentuk perhatiannya tidak seperti layaknya suami istri, gitu ya. Mungkin sebagai sahabat, mungkin sebagai teman, mungkin sebagai rekan atau apapun, itu kesepakatan mereka berdua nantinya. Nah, apakah ini yang sedang terjadi? Itu kita perlu pastikan lagi. Tapi perhatian-perhatian seperti ini umum bisa diberikan di antara kedua orang yang sedang atau akan mengalami perpisahan. Masih oleh-oleh, ya nggak ada masalah, ya ibaratnya teman, rekan. Dan ini kan sekarang tuh teman untuk membesarkan anak gitu ya kalau sudah berpisah. Jadi bentuk relasinya seperti itu. Menariknya lagi, seolah saling berbalas mengenai perasaan masing-masing yang tidak bisa ditutupi, Teuku Ryan pun yang kini statusnya masih suami Ricis, melakukan hal yang cukup membuat hati netizen, di mana mengungkapkan rasa kangennya kepada seseorang dengan mengunggah potret dirinya yang sedang tersenyum, hingga menuliskan sebuah caption, "Ya Allah, kangen," tulis Teuku Ryan. Lantas benarkah Teuku Ryan pun menandakan kode akan rujuk dengan Ricis? Tapi itu kan ekspresi, artinya setiap orang berhak menunjukkan ekspresi. Apakah itu ekspresi yang adanya begitu ya, yang ada betul-betul dia rasakan, atau itu untuk kepentingan respon normatif misalnya, atau untuk kepentingan misalnya respon di dunia media sosial, lah itu kita nggak tahu gitu. Jadi bentuk-bentuk respon itu selalu punya tujuan dan didasarkan pada kepentingan kita. Ada yang sifatnya natural, ada yang memang itu diciptakan gitu supaya bentuk ekspresi yang dikeluarkan itu bisa diterima oleh publik gitu ya. Nah, kalau bentuknya marah-marah kan publik nggak seneng, netizen sebel gitu ya. Tapi kalau bentuknya itu manis, penuh cinta, netizen seneng gitu. Mungkin begitu, saya nggak tahu juga. Sehingga respon itu buat saya cukup tepat gitu ya, memberikan respon yang sebenarnya itu respon yang diinginkan oleh publik. Di sisi lain, di tengah Ricis dan Ryan yang seolah memperlihatkan sikap masih perhatian satu sama lain pula dengan respon mengejutkan yang diberikan oleh Cindy Putri kakak Ricis. Beberapa waktu lalu, yang justru seolah tidak seperti apa yang diharapkan oleh warganet, di mana ia pun mengungkapkan permasalahan yang sedang terjadi kepada adik bungsunya itu. Cindy pun hanya meminta doa terkait apapun yang terbaik untuk rumah tangga sang adik. Ya, ditemui di sebuah lokasi tepatnya pasca menghadiri acara ulang tahun putri pasangan Atta dan Aurel, yaitu Amina. Dokter Cindy pun sama seperti kebanyakan keluarga yang lainnya, di mana hanya meminta didoakan agar sang adik pun dapat menemukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya tersebut. Lantas, seperti apakah kondisi Ricis yang banyak disebutkan melakukan liburan untuk healing pasca bertemu langsung dengan sang suami di ruang persidangan? Ayo. Memberikan
jalan yang terbaik itu aja. Keluarga puas sudah memediasi. Itu bukan ranah saya. Sehat-sehat, alhamdulillah semuanya sehat. Tapi kabarnya Kak Ricis lagi healing ya dok ya? Bapak setuju tidak? Kita kirim terbaik aja, pokoknya itu aja. Kita cuma bisa berdoa aja sih, yang terbaik aja, udah itu aja. Yang intinya kita saling mendoakan aja, itu aja pokoknya. Di lain sisi, pasca persidangan mediasi sebelumnya, Rian yang ditemui saat menghadiri acara launching film yang diperankan oleh kakaknya menyebutkan jika dirinya tetap akan mengusahakan hal apapun agar biduk rumah tangganya tidak akan bercerai. Lantas benarkah hal ini pula yang ditangkap oleh pakar mikroekspresi melihat pernyataan Rian? Benarkah menurut pakar ekspresi, Rianlah yang sedang bermain peran, diduga untuk mendorong masyarakat mengkambing hitamkan Ricis dalam masalah ini? Ya doain aja ya biar nggak ada musuh-musuh, biar nggak ada baik-baik aja pokoknya. Siapa bang? Permisi maaf. Doanya Bang Rian, doanya atas. Baik aja. Sehat semuanya ya. Oke Bang Rian, makasih. Terus berjuang Kak. Doain ya. Siap Kak. Dengerin omongan orang intinya yang tahu mereka berdua. Baik-baik aja. Bang, rujuk ya Bang. Ya tetap buat yang baik-baik ya. Siapa? Doain semuanya ya. Rujuk gimana Bang Rian? Dari netizen banyak doain tuh. Banyak Bang Rian Ya, rujuk makasih seperti ya. apa Bang? Akan terus berusaha Bang? Ya doain ya. Oke, makasih Bang Rian. Iya Kak Gecak. Makasih Mas Dendeng. Buat saya senyumnya Rian itu senyum yang tanda petik cukup konsisten ya dari waktu ke waktu. Dari interview sebelumnya juga dia selalu menampilkan senyuman gitu. Dengan ya doain aja. Kata-katanya selalu sama, doain aja. Bener ya, doain aja gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, itu adalah sebuah bentuk sebagai avoidance dia. Cara dia menghindar dengan pertanyaan, dengan nebar senyum. Ya, yang kita hadapin bukan orang yang baru loh berhadapan dengan publik. Bukan orang yang baru loh berhadapan dengan kamera gitu ya. Jadi buat saya, Rian itu sudah cukup terlatih untuk menutup sebetulnya apa yang dia rasakan. Nah, ditampilkan dengan apa? Senyum, jauh dengan jawaban sama, terus berulang gitu. Yang kemudian saya garis bawahi adalah justru setelah sidang, ketika diwawancara, Rian sebetulnya menyatakan sebuah pernyataan yang buat saya layak diacungi jempol. Pernyataannya apa? Dia berkata bahwa saya tidak mau mengumbar aib segala macam dan sebagainya. Ini istri saya, ibu dari anak saya dan sebagainya. Itu keren, itu bagus. Tapi diikuti kemudian dengan statement dari kuasa hukumnya. Logika dasar dulu ya. Nggak mungkin seorang kuasa hukum akan bicara sesuatu yang tidak disepakati atau tidak disetujui oleh kliennya. Itu namanya apa? Melanggar dong. Kan kuasa hukum bekerja buat klien gitu loh. Nah, kuasa hukumnya di saat yang agak setelahnya itu bicara bahwa ya kami sudah membuka ruang untuk rujuk, istilahnya kayak gitu ya. Konteksnya seperti itu. Ya kalau istilahnya nggak berhasil, ya berarti bukan dari pihak kami. Itu buat saya teknik komunikasi penggiringan opini secara halus yang menyalahkan pihaknya Ricis. Berarti kalau cerai, Ricis nih yang salah, bukan dari pihak kami. Lantas, seperti apakah pernyataan Rian usai jalani sidang mediasi beberapa waktu lalu, di mana ia pun berjanji tidak akan membongkar aib Ricis. Namun, berbeda dengan Ricis yang tetap saja kekeh ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Teuku Rian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Halo, saya Bang Kiswito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Seperti diketahui, Teuku Ryan dan Ria Ricis menikah pada November 2021 lalu, di mana momen janji suci mereka pun begitu megah dan juga mewah, bak pernikahan ala Princess Disney. Sayangnya, selang 2 tahun kemudian, Ricis pun justru melayangkan gugatan cerai pada sang suami pada 30 Januari 2024. Hingga Ricis pun menuntut 3 hal dari Ryan, yakni bercerai, hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Meskipun gugatan telah dilayangkan Ricis, namun Teuku Ryan pun juga bertekad untuk mempertahankan rumah tangganya demi bisa bersama kembali. Bahkan usai menjalani sidang perdana beberapa waktu lalu, Ryan pun tetap ngotot ingin berdamai dan rujuk dengan Ria Ricis dan berjanji tidak akan membongkar aib Ricis. Sayangnya, menurut pengakuan kuasa hukum Ryan, Ricis pun tetap saja kekeh ingin bercerai dan mengakhiri rumah tangganya dengan Ryan. Misi. Ricis. Nomor antrian 36, silakan menuju loket 5. Satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun mau alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Itu saja. Ya pokoknya mohon doanya aja agar ada kelancaran, ya namanya juga mediasi ya, kita menjadi pembicaraan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya minta tolong, saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya, Mas Didi. Doanya ya. Kita minta doanya aja ya, teman-teman. Termasuk ikhtiar kamu juga supaya Amin. Salah satu lancar doanya. aja ya, yang baik-baik aja doanya ya, semoga lancar. Bang Ajir disiapin mobil. Bang Rian, kangen nggak? Komunikasi seperti apa sih Bang? Kangen nggak sama anak Bang Rian? Awas nabrak. Gimana Bang Rian? Permisi Mas, awas nabrak mobil. Teman-teman makasih sekali lagi makasih. Makasih semuanya, maaf ya kalau ada salah. Karyanya lagi ngomong. Ya, Ria Ricis pada akhirnya bertemu dengan Ryan empat mata di ruang mediasi. Keduanya pun tampak berbicara dari hati ke hati tentang nasib rumah tangga mereka dengan seorang mediator. Sayangnya, setelah menjalani mediasi, YouTuber berusia 28 tahun itu pun segera pergi dan menolak berbicara dengan media. Hingga Ricis pun tampaknya tidak ingin membahas hasil pertemuan mereka dengan suaminya. Tentu saja hal itu pun memang sengaja dilakukan Ricis, lantaran ia yang seolah ingin benar-benar berpisah dengan Ryan karena sudah tidak ada kecocokan. Hingga sebelum resmi bercerai pun, Ricis diketahui sudah tidak serumah lagi dengan Ryan. Ya sebelum cerai aja kan pasti nggak ada kecocokan dong. Udah itu aja. Masih berkomunikasi atau gimana gitu? Kalau itu kita nggak dapat informasi ya, cuma yang kita tahu memang tidak serumah ya. Kalau kita, ya kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi.
Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya, jika ditelisik lebih jauh terkait dengan biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Dengan proses mediasi yang sudah dinyatakan gagal dan sikap keke Ricis yang terus diperlihatkannya untuk bercerai, tentu banyak yang beranggapan jika pintu perceraian mereka pun sudah terbuka lebar di depan mata. Lantas, bagaimanakah Peramal melihat kemungkinan biduk rumah tangga Ryan Ricis ke depan? Benarkah menurut Peramal justru akan ada kejadian yang jauh berbeda dengan prediksi kebanyakan orang di mana Ricis akan memaafkan Ryan dan kembali rujuk karena aksi tidak terduga yang dilakukannya? Emang menurut Mian, waktu menunjukkan bahwa perlahan nanti hubungan mereka akan rujuk kembali, akan bersama kembali. Kenapa? Karena di sini Kak Ricis pun walaupun egonya seperti itu, tapi dia masih kayak sesaat mengingat gitu kisah-kisah yang udah. Terus saat dia bersama anaknya kayak kasihannya gitu. Jadi buah hati gitu, terus nggak kumpul lagi sama ayah gitu, terus nggak ketawa-ketawa lagi, nggak kumpul-kumpul lagi. Kadang sesaat dia juga melakukan pemikiran seperti itu. Nah, cuman sekarang dia masih ego kuat dengan ya egonya dia gitu. Di titik dimana emang benar-benar Ryan di sini ada fase dia benar-benar menangis, tidak ditutupin rasa kesedihannya. Kalau sekarang Ryan masih menutupin kesedihan itu. Ya sejatinya laki-laki, tapi nanti ada fase di mana kalian tuh kayak bener-bener nangis, menyesal dan kayak please jangan pergi gitu, memohon. Disitulah. Ya kalau Mia di sini kalian masih mau berjuang lah gitu, gimana pun caranya dia harus berjuang. Makanya tidak ada kata nggak ada kayak penjelasan di mana menyudutkan Kak Ricis sampai sekarang. Karena bagaimanapun caranya itu adalah ibu dari anaknya sendiri. Gitu, dan itu dia harus perjuangkan. Manusia juga nggak ada yang sempurna. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.